Selamat siang, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kasih Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ruang pendalaman Alkitab dan pada kesempatan siang ini kita telah sampai pada kita bagai dua. Namun sebelum kita membahasnya, mari kita berdoa. Mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan lebih lanjut. Mari kita akan sama-sama masuk. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Kembali kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan dalam kitab Hagai pasal yang kedua. Tuhan menolong kami, menyertai kami dalam pembahasan perenungan kebenaran firman Allah, dan juga kami boleh mengambil hikmah kebenaran firman Tuhan, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan menolong kami, menolong hamba-Mu ya Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh bawa pencerahan dalam hati kami dan membawa kami semakin hari semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan, pimpin sertai di dalam bacaan perenungan firman-Mu pada kesempatan siang hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, sebelum kita masuk dalam pembahasan lebih lanjut, mari kita membaca bersama-sama dalam kitab Hagai 2 pasal kedua, maksud saya ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Dalam bagian Hagai 2 ini dapat dibagi menjadi 4 perikop ya, sebagai berikut. Ayat yang pertama A, pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, dalam bagian yang pertama, kemegahan bait suci yang baru. Kita bisa membaca dalam ayat 1b sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat 1b mengatakan, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. 4. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Ayat 9, kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bagian yang kedua adalah tentang pembangunan bait suci yang terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan, atau anggur, atau minyak, atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya tentu. Ayat 15, maka berbicaralah Hagai, katanya,
Begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Bagian yang ketiga adalah pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Kita bisa melihat dalam ayat 16 sampai dengan ayat 20. 16, maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan sekarang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Ayat 19. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari kita letakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. 20. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Yang terakhir, bagian keempat, maksud saya, janji yang kepada Zerubabel, kita melihat dalam ayat yang ke-21 sampai 24, bunyinya demikian. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel, Bupati Yehuda, begini, aku akan mengguncangkan langit dan bumi, akan menunggang balikkan tahta raja-raja, aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya, kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. 24 yang terakhir, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bukan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Shealtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkau lah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah Bapak Ibu sekalian pembacaan firman Tuhan kita dalam Hagai pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Sebelum kita membahas lebih lanjut ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-24, maka kita akan terlebih dahulu melihat konteks sejarah dan kronologi daripada Hagai pasal yang kedua ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kitab Hagai pasal yang kedua merupakan bagian daripada nubuatan Nabi Hagai yang berisi pesan penguatan, pengharapan, dan janji-janji dari Tuhan kepada umat Israel, yaitu khususnya kepada Zerubabel dan Yosua, serta seluruh bangsa Israel yang sedang membangun kembali bait suci yang sempat hancur. Hagai pasal 2 ini terjadi pada masa pemulihan, setelah bangsa Yahudi kembali dari pembuangan Babel, tepatnya pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius dari Persia sekitar tahun 520 sebelum Masehi. Pada masa ini pembangunan kembali bait suci yang sempat terhenti selama sekitar 16 tahun kemudian dimulai kembali. Adapun tujuan kitab ini adalah adanya satu bentuk kerinduan Nabi Hagai untuk menyampaikan pesan dari Tuhan, yaitu untuk meningkatkan semangat dan keberanian umat, serta mendorong umat untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem yang terbengkelai selama 16 tahun. Sekaligus mengingatkan bahwa Allah akan menggenapi rencananya dan menyertai mereka dalam pekerjaan ini. Secara kronologis, pasal ini mencatat beberapa peristiwa penting yang terjadi antara tanggal 24 bulan ke-6 sampai pada tanggal 24 bulan ke-9 tahun pemerintahan dari Raja Darius. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan Hagai pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Ayat pertama A, pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, 1B, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius,
Dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Pada tanggal 21 bulan ketujuh, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Nah, pesan ini disampaikan pada tanggal 21 pada bulan ketujuh atau Tisri. Sebulan setelah Bait Suci mulai dibangun pada saat itu, tujuannya adalah untuk melawan keputusasaan dari umat Allah pada waktu itu. Nah, firman Allah datang kepada Hagai yang ditujukan kepada para pemimpin Zerubabel, imam besar Yosua, dan sisa umat Israel yang kembali dari pembuangan. Nah, ini menandai momen firman Tuhan untuk menguatkan mereka dalam melanjutkan pekerjaan Bait Allah. Adapun waktunya bertepatan dengan perayaan Pondok Daun, yang seharusnya menjadi waktu yang penuh dirayakan dengan sukacita dan syukur kepada Allah. Nah, tanggal ini bertepatan juga dengan hari terakhir dari perayaan Pondok Daun atau Sukot, sekitar 17 Oktober 520 sebelum Masehi. Pada saat itu umat sedang kecewa dan lemah semangatnya karena bangunan Bait Allah yang baru tampak sangat begitu sederhana dan tampak lebih kecil, tidak semegah dibandingkan dengan kemegahan Bait Allah dari Salomo. Namun mereka diajak untuk tetap kuat dan tidak takut. Nah, Tuhan sendiri yang akan menyertai mereka. Pesan ini mengingatkan agar mereka jangan takut dan tetap memiliki semangat juang di dalam memperjuangkan Bait Allah. Ayat ketiga, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan berbicara kepada Hagai dengan mengatakan, sampaikanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel dan kepada seluruh sisa bangsa ini, siapakah di antara kamu yang masih hidup yang telah melihat rumah ini dalam kemegahan yang dahulu? Bagaimanakah kamu melihatnya sekarang? Bukankah ia seperti tidak ada artinya di matamu? Saudara sekalian, dalam hal ini Allah sangat mengakui perasaan hati daripada umatnya. Banyak orang tua masih ingat tentang kemegahan Bait Salomo. Ya, kalau kita lihat dalam Isra pasal 3 ayat 12 dan 13 di sana. Nah, secara manusia, bait yang baru itu tampak kecil dan tidak ada yang mengesankan sama sekali, sehingga mereka merasa pekerjaan mereka akan menjadi pekerjaan yang sia-sia. Namun Allah sedang menyiapkan kemuliaan rohani yang lebih besar, bukan sekedar bentuk-bentuk keindahan fisik semata-mata. Nah, dalam ayat yang keempat ini kita melihat adanya seruan Allah untuk berani dan bekerja semaksimal mungkin, di mana Allah memerintahkan para pemimpin dan umat untuk menguatkan hati umat serta bekerja keras. Perintah untuk bekerja ini didasarkan pada kehadiran dan janji-janji dari Allah itu sendiri. Ayat 5, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, hai Yosua, dan hai seluruh rakyat negeri. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu sekalian, dalam pernyataan ini Allah memberikan dorongan yang begitu sangat kuat pada pemimpin dan rakyat waktu itu. Nah, kata kuatkanlah hatimu ini muncul sebanyak 3 kali yang menyatakan bahwa Tuhan ingin memberikan satu bentuk peneguhan semangat yang patah. Aku menyertai kamu. Hal ini mengingatkan janji yang sama pada masa ketika mereka keluar dari Mesir,
itu masih berlaku dalam kehidupan mereka. Kita bisa lihat dalam kitab Keluaran pasal 29, 45 sampai dengan ayat 46, juga di dalam kitab Yosua ya. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9, Tuhan meneguhkan janji-janji dalam kebenaran firman-Nya. Nah, dengan demikian dalam ayat 5 ini Allah menyatakan janji kehadirannya. Dalam hal ini Allah mengingatkan umat akan perjanjiannya sejak mereka keluar dari Mesir dan menjamin bahwa rohnya tetap tinggal di tengah-tengah mereka. Ini adalah dasar teologis untuk kebenaran bagi umat Allah bahwa mereka tidak bekerja secara sendirian. Tuhan menyertai umatnya. Ayat yang ke-6, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Saudara, dalam hal ini Allah setia kepada perjanjiannya, bahkan sejak zaman Musa. Ya. Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, di sini menyatakan tentang kehadiran dan kuasa Allah masih menyertai, walaupun bait Allah itu belum dikerjakan sampai selesai. Pernyataan ini menyatakan bahwa pekerjaan Allah tidak bergantung kepada bentuk-bentuk fisik, kemegahan fisik secara lahiriah, tetapi pada hadirat rohnya sendiri, di mana roh Tuhan itu bekerja melalui pekerjaan itu sendiri. Ayat 7, sebab beginilah firman Tuhan semesta. Sedikit waktu lagi maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Saudara sekalian, pernyataan tentang guncangan di sini melambangkan intervensi Allah di dalam sejarah dunia, baik secara politik, secara ekonomi, tetapi secara rohani Allah bekerja nyata di dalamnya. Dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, ini menyatakan janji pengguncangan itu terjadi secara universal, secara umum. Dan Allah berjanji akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat, dan semua bangsa-bangsa. Pengguncangan ini menunjuk pada peristiwa yang bersifat eskatologis, mesianis yang sangat besar, juga mempersiapkan jalan bagi kedatangan yang dirindukan oleh segala bangsa, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-8. Aku akan mengguncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka akan memenuhi rumah ini dengan kemegahannya firman Tuhan semesta alam. Saudara sekalian, barang yang indah-indah di sini bisa diterjemahkan segala harta atau diinginkan segala bangsa. Dapat menunjuk kepada Mesias yang akan datang, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, sang sumber kemuliaan yang sejati itu, yang akan hadir di tengah-tengah dunia. 9. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dalam hal ini Allah menegaskan kemuliaan baitnya tidak tergantung pada kekayaan manusia, namun semua harta itu adalah milik Allah, pribadi Allah sendiri memilikinya. Jika ia mau, ia dapat menghiasi bait itu dan kemuliaan yang jauh lebih besar, meskipun bait suci yang baru nampak lebih kecil. Tapi kemuliaan Allah yang akan datang itu jauh lebih besar dari segala-galanya. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang ke-8 dan 9 di sini menyatakan adanya kemuliaan bait suci yang lebih besar, yang dirindukan oleh segala bangsa, yang mengacu pada kekayaan bangsa-bangsa atau Mesias sendiri, akan datang dan memenuhi rumah ini dengan segala kemuliaannya. Saudara sekalian, kemuliaan bait suci yang kedua yang dikunjungi Kristus akan lebih besar daripada yang pertama. Bukan disebabkan karena perhiasan fisik yang adalah emas dan perak semata-mata, yang adalah milik Tuhan, tapi kehadiran ilahi, kehadiran daripada Sang Damai itu, pemberi keselamatan Mesias yang kekal itu akan diberikan Allah di tempat itu. Ayat ke-10. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam,
dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara sekalian, ayat yang ke-10 ini merupakan suatu nubuat yang bersifat luar biasa, di mana kemuliaan bait yang baru akan melampaui dari yang lama. Pernyataan ini bisa terjadi di dalam dua makna, saudara. Yang pertama adalah secara historis. Bait ini nantinya diperindah oleh Raja Herodes pada abad pertama sebelum Masehi, dan kedua adalah secara rohani. Nah, Yesus Kristus sendiri ia akan datang di bait Allahnya sendiri. Lukas pasal 2, 22 sampai 27 maupun Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-22. Maka kemuliaannya bukan karena emas, karena hadirnya Sang Mesias, Raja Damai itu sendiri, seperti dinubuatkan dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara, itu merupakan bagian dari yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis, ya. Dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. 11, pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai. Bunyinya, ini merupakan pernyataan Tuhan yang datang sekitar 18 Desember ya, 520 sebelum Masehi. 2 bulan setelah pesan yang pertama. Ayat 12, beginilah firman Tuhan semesta alam itu, tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Allah menegur umat melalui pertanyaan hukum Taurat kepada para imam. 13, andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu yang menyentuh roti, atau sesuatu masakan, atau anggur, atau minyak, atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya tidak. Saudara sekalian, ayat 13 ini menyatakan suatu bentuk pertanyaan tentang kekudusan dan kenajisan. Ketika daging kudus menyentuh sesuatu, itu tidak membuat benda itu menjadi kudus. Tapi jika yang najis menyentuh sesuatu, maka benda itu akan menjadinya najis. Ini kita melihat adanya satu bentuk prinsip rohani, ya. Kekudusan tidak menular, tapi kenajisan itu sendiri menular, meracuni, ya. Yang artinya adalah ibadah dan persembahan umat tidak otomatis membuat hidup mereka itu kudus. Jika hati mereka tidak taat kepada Tuhan, itu menjadi sesuatu yang percuma. Ayat 14. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Demikianlah bangsa ini di hadapanku, semua pekerjaan tangan mereka najis. Dengan demikian, dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14 ini, Hagai mengingatkan bangsa-bangsa akan kekudusan, ya, yang menegaskan bahwa hal-hal najis itu dapat menajiskan sesuatu yang suci. Najisan dapat mengalahkan kekudusan. Allah menggunakan hukum-hukum ritual, ya, kalau kita baca dalam Imamat pasal 6 ayat 27, Bilangan pasal 19 ayat 11 sampai 13, untuk mengajar bahwa kekudusan tidak menular, ya. Daging kudus tidak menguduskan, ya. Tetapi kenajisan itu menular. Misalnya sentuhan dengan mayat pada waktu itu dapat menajiskan, ya. Secara teologis berarti bahwa perbuatan baik dalam hal ini membangun bait suci, mereka tidak dapat membersihkan diri dari dosa-dosa mereka, ya, yaitu kelalaian membangun di masa lalu. Nah, seluruh kehidupan dan persembahan mereka dinilai najis selama mereka menunda akan pekerjaan dari Allah sendiri. Dalam konteks pembangunan bait suci, umat diperingatkan agar tidak secara sembarangan dalam mengabdi kepada Tuhan. Nah, kenajisan umat akan memberikan pengaruh kesucian akan pekerjaan mereka. Ayat 15, maka berbicaralah Hagai, katanya,
Begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Dengan sekalian dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Dalam hal ini Hagai menegur, sekalipun mereka membangun bait, jika hati mereka tidak bertobat, semua pekerjaan mereka dianggap najis. Allah lebih peduli kepada kemurnian hati daripada sekedar aktivitas keagamaan yang bersifat ritual biasa saja. Bagian yang ketiga di sini kita akan melihat tentang pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Ya, bisa lihat sampai ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. 16. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 kantang, hanya ada 10, dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17, ini merupakan dampak dari ketidaktaatan di masa lalu. Allah mengingatkan tentang kutukan, kekeringan, dan kemiskinan yang mereka alami bertahun-tahun karena fokus hanya pada rumah sendiri dan melalaikan adanya bait suci Allah. Mereka lupakan. Kita bisa lihat dalam Hagai pasal yang pertama, maka segala upaya mereka itu akan mendatangkan hasil yang sangat sedikit sekali. Dalam hal ini Allah mengingatkan bagaimana sebelum pembangunan bait Tuhan dimulai, panen mereka gagal. Hasil kerja tidak memuaskan karena Tuhan menahan segala berkat-berkatnya kepada mereka. Kemudian dalam ayat, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dan dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, tujuan Allah bukan menghukum, melainkan memberikan satu bentuk pendidikan dan memanggil mereka agar kembali kepada satu bentuk pertobatan, yaitu ketaatan kepada Allah, tundukkan diri kepada Tuhan. Ya. Sehingga dalam ayat 19, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Dalam ayat 18 sampai 19, di sini menyatakan tentang janji berkat hari ini, di mana Allah menetapkan bahwa tanggal 24 ke-9 yang merupakan hari peletakan dasar bait suci sebagai bentuk titik balik. Mulai saat itu, meskipun benih di lumbung belum berbuah, namun Allah berjanji, mulai hari ini aku akan memberi berkat, yang merupakan janji yang bersifat teologis tentang berkat yang berdasarkan kepada bentuk ketaatan, bukan hanya hasil kerja mereka semata-mata yang mereka lakukan. Ayat yang ke-20, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Perhatikanlah mulai hari ini, benih masih tersimpan dalam lumbung, tetapi mulai hari ini, aku akan memberkati kamu. Setelah mereka mulai taat dan melakukan pekerjaan sedemikian rupa, maka Allah berjanji berkat akan datang kembali. Tuhan memperhatikan tanggal dimulainya ketaatan. Sejak itu berkat dipulihkan Allah. Dalam hal ini Tuhan menyatakan berkat dan kutukan tergantung sejauh mana ketaatan mereka kepada Allah, sejauh mana ketundukan diri mereka mementaati firman Tuhan ataukah melawan kehendak Tuhan. Sehingga kita melihat di dalam bagian poin yang terakhir, poin yang keempat, di sana kita akan melihat janji kepada Zerubabel. Apa janji itu? Mari kita lihat dalam ayat 21 sampai 24. Kita mengatakan demikian. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai.
tanggal 24 bulan itu bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel, Bupati Yehuda, begini, aku akan mengguncangkan langit dan bumi. Saudara sekalian, dalam ayat 21 dan 22 di sini, merupakan satu bentuk pengulangan janji penggoncangan. Ya, sama seperti dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 kita baca tadi, Allah memberikan penegasan bahwa Dia adalah Tuhan atas sejarah dan kerajaan-kerajaan dunia. Akan mengguncangkan langit dan bumi. Itu merupakan janji daripada Tuhan sendiri. Allah akan menghancurkan tahta-tahta raja dan kerajaan bangsa-bangsa di masa depan akan dihancurkan Allah. Ini meyakinkan Zerubabel bahwa kekuasaan Persia yang saat itu dominan tidak akan dapat menghalangi daripada rencana Allah yang kekal dalam hidup mereka. 23, akan menunggang balikkan tahta raja-raja. Akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Saudara sekalian, hari itu juga datanglah firman Tuhan. Aku akan mengguncangkan langit dan bumi. Merupakan nubuat ketiga pada hari yang sama dengan ayat yang ke-10 tadi. Ya. Dalam hal ini Allah berjanji menegaskan kembali kuasanya atas bangsa-bangsa. Katakan, aku akan menggulingkan tahta-tahta kerajaan. Allah akan menggemparkan kerajaan-kerajaan dunia. Bapak Ibu sekalian, ini memberikan gambaran bahwa Allah berdaulat penuh atas semua pemerintahan dunia yang ada di bawah kakinya. Nubuat ini menantikan penggenapannya dalam kerajaan Mesias ketika semua kerajaan dunia itu menjadi tunduk di bawah kakinya. Kemudian di dalam ayat yang ke-24 katakan, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Shealtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkau lah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta. Waktu itu aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel, aku akan membuat engkau seperti cincin meterai. Sekalian, cincin meterai di sini sebagai satu bentuk simbol otoritas dan hubungannya secara khusus dengan raja, ya, di mana Allah mengangkat Zerubabel sebagai lambang pemulihan kerajaan Daud. Nah, cincin meterai adalah simbol kekuasaan juga, dan otoritas kerajaan yang terkali dipakai oleh raja-raja untuk mengesahkan suatu dokumen yang penting. Janji ini meninggikan kedudukan Zerubabel di mata Allah, memulihkan kehormatan keturunan Daud setelah masa pembuangan. Secara profetik ini menunjuk kepada Yesus Kristus, keturunan Zerubabel. Kita bisa lihat dalam urut-urutan itu dalam Matius pasal pertama, 12 sampai ayat yang ke-16, yang menjadi raja yang dijanjikan dan meterai perjanjian Allah yang kekal. Nah, meskipun Zerubabel sendiri tidak menjadi raja, namun ia adalah nenek moyang daripada pribadi Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Kita melihat dalam Matius pasal yang pertama, 11, demikian juga dalam Lukas 3 yang ke-27. Janji ini terwujud sepenuhnya dalam Yesus Kristus, hamba Tuhan sejati dan meterai Allah yang sah yang dinyatakan di dalam dirinya, yang melaluinya Allah menegaskan kembali semua janjinya dan akan mendirikan kerajaan yang kekal. Sebagai kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, secara teologis apa yang dapat kita pelajari bersama-sama dari Hagai pasal yang kedua ini, saudara-saudara, yang pertama, Allah menyertai umatnya walau pekerjaannya nampak kecil. Ya. Tuhan menyertai umatnya walaupun nampak pekerjaannya sangat sepele sekali. Ya. Dalam ayat yang keempat dan kelima yang kita baca tadi. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat tentang kemuliaan sejati itu berasal dari hadirat Kristus, bukan dari keindahan penampakan luar saja. Betul-betul
Hadirnya Kristus itu membawa satu kemuliaan yang sejati yang tiada taranya dibandingkan dengan apapun juga. Dia dalam ayat yang ke-9. Yang ketiga, ketaatan itu akan membawa kepada berkat tersendiri, tetapi kenajisan hati itu menahan berkat. Mana orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kejahatan, kenajisan, akan tidak mendapatkan berkat daripada Allah. Kemudian yang keempat, kita bisa melihat tentang Zerubabel itu melambangkan Kristus, Raja Damai yang dijanjikan. Raja Damai yang dinantikan itu akan hadir di tengah-tengah kehidupan umat Allah yang merindukan kedatangannya. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-23. Maka Bapak Ibu sekalian, secara keseluruhan, Hagai pasal 2, ayat yang pertama, sebenarnya ayat yang ke-24, adalah pesan pengharapan dan janji Allah kepada umat Tuhan untuk tetap kuat dalam pembangunan bait suci, kemudian menjadi percaya bahwa Allah akan menguatkan hati mereka, mengguncang kekuasaan duniawi, dan meneguhkan otoritas mereka sesuai dengan rencana Allah yang kekal. Pesan ini juga menubuatkan hari di mana Tuhan akan mengangkat Zerubabel sebagai simbol kekuasaan dan penggenapan janjinya. Yang paling utama dalam kedatangan Mesias yang merupakan keturunan daripada Zerubabel. Sekarang, bagaimana pembelajaran Hagai 2 ini bagi kita jemaat masa kini? Apa relevansinya untuk kita umat Tuhan yang hidup pada masa sekarang ini? Apakah masih berlaku atau tidak? Secara relevansinya bagi jemaat kita yang hidup pada masa kini adalah bahwa jemaat diajak untuk membangun kembali bait suci bukan secara fisik, tapi secara rohani, pribadi kita masing-masing, karakter hidup kita, yaitu dengan semangat dan ketulusan hati masing-masing, dan kejujuran hati, dengan kemurnian hati kita, bukan secara fisik semata-mata, tetapi bagaimana kita bisa menghidupi kebenaran firman itu, mengubah diri kita dengan ketulusan, kejujuran rohani kita, ya, bukan praktek ritual semata-mata yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Nah, jemaat diperingatkan agar dapat hidup dalam kekudusan. Kita semua diharapkan bisa hidup dalam kekudusan di dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kesucian, kekudusan adalah syarat mutlak bagi Allah untuk menyertai, memberkati segala pekerjaannya dalam kehidupan kita. Selain itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga mengingatkan agar jemaat tidak harus terjebak pada kenangan masa lalu yang gemilang, hilang gemilang, melainkan tetap percaya penuh kepada janji pemeliharaan Allah, janji Tuhan yang baru di masa yang akan datang, sehingga dapat terus melayani, membangun kerajaan Allah, penuh semangat, ketekunan, kerajinan kita, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita para saleh. Demikian Bapak Ibu sekalian pembelajaran kita bagi pasal yang kedua yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang hari ini. Dan sebentar sore kita juga mendengarkan kembali ulasan-ulasan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto. Semoga boleh meneguhkan iman kita, menjadikan kita pribadi-pribadi umat Tuhan, jemaat Tuhan yang semakin percaya kepada janji Tuhan. Tuhan akan memulihkan hidup kita, membawa kita kepada kemenangan Tuhan. Dan diri kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita, dan kejujuran, dan ketulusan hati, dan kekudusan, kemurnian diri kita untuk boleh memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa dan menyerahkan semua dalam tangan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, bila mana pada kesempatan siang hari ini kami sudah belajar sebagian daripada firman Tuhan. Menolong kami ya Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan membawa kepada pengertian-pengertian diri kami, sehingga menghargakan Engkau dalam diri kami. Menghargai Engkau, menjunjung tinggi namamu, yang menundukkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan,
Engkaulah sebagai Allah Juru Selamat, Allah yang kudus, Allah yang mulia, yang layak kami muliakan, kami junjung tinggi dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, teguhkan, mampukan kami sebagai pribadi-pribadi yang penuh dan keterbatasan dan kelemahan, supaya kami boleh mengalami kuasa Kristus, di mana Tuhan kami tinggikan, kami agungkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati sebentar sore kami juga mendengarkan kembali ulasan-ulasan penting dari Bapak Tua Julindra Haryanto, Tuhan mengurapi hamba, menyiapkan hambamu, yang sore nanti kami pun boleh mendapatkan berkat-berkat rohani yang sama, mencurahkan kepada. Pujilah nama Tuhan, bagi kami semua jemaat yang sudah mendengarkan rekaman video pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya pada siang hari ini. Amin.